Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Mariana Kusarianti, anak-anak 10 IPA dan IPS. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini adalah apa yang akan kita pelajari dalam bab ini. Jadi nanti akan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah proses masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha terdiri dari tiga poin, yaitu teori kedatangannya, kemudian sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha, dan bagaimana Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Tidak semua kerajaan Hindu-Buddha kita akan sampaikan karena kita akan mencari yang paling penting saja. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang memiliki peran yang lebih utama dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Yuk, kita mulai yang pertama. Teori kedatangan Hindu-Buddha. Kalau bicara tentang teori, silakan dibolak-balik, silakan mana saja yang kalian hafal lebih dulu, tidak masalah. Yang pertama adalah teori ksatria. Teori ksatria tokohnya adalah ini, J.L. Moons, kemudian Bose, dan C.C. Burke. Nah, menurut teori ksatria, Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh kasta satria, di mana kasta satria itu terdiri dari keluarga kerajaan yang mereka kalah perang di India, kemudian mencari wilayah baru sampailah ke Indonesia. Itu disebut sebagai teori ksatria. Kemudian teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut Krom, Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang. Selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Dikemukakan oleh Van Leer. Menurut Leer, yang membawa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu adalah kaum Brahmana yang diundang oleh kepala suku di Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kemudian teori yang keempat adalah teori Sudra oleh Van Weber. Menurut Van Weber, yang membawa masuk Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu adalah orang-orang biasa yang mereka bisa sampai ke Indonesia, kemudian mereka tinggal di Indonesia, berbaur dengan orang Indonesia, kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Penemunya adalah F.D.K. Bose. Inti dari teori arus balik ini adalah sebetulnya ada peran penting atau peran mandiri dari masyarakat Indonesia dalam penyebaran dan mengembangkan agama Hindu-Buddha. Nah, di mana orang Indonesia itu mereka datang secara sadar ke India, belajar agama Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali ke Indonesia menyebarkan agama Hindu-Buddha. Siapa orang tersebut? Adalah orang kaum terdidik. Itu menurut Sachs. Buktinya apa? Dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda dari kerajaan Sriwijaya. Nah, sama seperti teori-teori yang lain, setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Nanti itu adalah tugas kalian, mana yang menurut kalian yang teori yang paling mendekati kebenaran, silakan dianalisa alasannya. Berikutnya, sumber kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama dulu adalah sumber dalam negeri. Sumber dalam negeri disebutkan dalam Yupa. Yupa itu adalah prasasti yang hanya ditemukan di kerajaan Kutai. Kemudian prasasti Ciaruten yang merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian prasasti Canggal dari kerajaan Mataram kuno. Jadi Yupa, Ciaruten, kemudian Canggal itu adalah sumber kedatangan Hindu-Buddha dari dalam negeri. Kemudian kalau dari luar negeri apa saja? Ternyata ada 4 negara yang mencantumkan bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah dari negara Tiongkok.
Tiongkok memiliki kronik-kronik itu adalah cerita kisah-kisah dari perjalanan para penjelajah. Itu kronik. Kemudian catatan dari Fashion dan catatan perjalanan dari Ising. Kemudian dari negara Arab, banyaknya pedagang-pedagang saudagar Arab yang berdagang, singgah, dan kemudian mencatat apa saja yang mereka lihat, apa saja yang mereka temui di Indonesia. Kemudian buku dari Raihan Al-Beruni. Kemudian dari Vietnam, yaitu kronik pada abad ke-8 Masehi. Kemudian catatan dari Champa juga berasal dari abad ke-8 Masehi. Dari Yunani adalah tulisan dari Claudius Ptolemeus. Berikutnya, bagaimana agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia? Yang pertama adalah melalui jalur darat atau disebut sebagai jalur sutra. Kenapa dinamakan jalur sutra? Karena di sana juga bisa dipakai untuk melakukan perdagangan niaga, di mana dalam perdagangan itu salah satu yang dijual belikan adalah sutra dan keramik, dan selain itu keuntungannya juga sangat besar. Jalur darat atau jalur sutra itu dibagi menjadi dua, yaitu sutra utara dan sutra selatan. Sutra utara itu dari mana? Ternyata dari India, kemudian menuju ke Tibet, ke utara menuju ke Tiongkok, kemudian Korea, dan ke Jepang. Kemudian masuklah ke Asia. Kemudian dari sutra selatan, dari India bagian utara, kemudian ke Bangladesh, ke Myanmar, kemudian ke Thailand, kemudian semenanjung Malaka, barulah ke Indonesia. Berarti kalau menurut logika ini, jalur masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia versi jalur darat berarti kita masuk ke jalur sutra selatan. Berikutnya, melalui jalur laut dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah mengikuti para pedagang yang biasa berlayar di jalur India menuju ke Tiongkok. Ini rata-rata adalah para pedagang. Kemudian, rute berikutnya adalah dari India, kemudian ke Myanmar, baru ke Thailand, masuk ke semenanjung Malaya, masuklah ke India. Hampir sama dengan rute jalur sutra selatan. Jadi, kalau jalur laut kita masuk ke rute yang kedua. Nah, anak-anak, kalau bicara tentang agama Hindu ada beberapa hal yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, Hindu adalah agama modern tetapi masih bersifat politeisme. Politeisme artinya adalah menyembah banyak dewa atau banyak tuhan. Tuhannya, dewa yang disembah dalam Hindu itu ada 3 yang disebut sebagai Trimurti. 3 dewa dalam satu kesatuan. Dewa apa saja? Brahma, Wisnu, Siwa, di mana Brahma diyakini sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai dewa penghancur. Di mana nanti Hindu dibagi menjadi 3 aliran. Hindu Brahma, Hindu Wisnu, Hindu Siwa. Berarti kalau Hindu Brahma, dewa utamanya adalah Brahma, tetapi masih menyembah juga Wisnu dan Siwa. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kitab sucinya adalah Weda. Di mana dalam agama Hindu, kitab suci Weda itu tidak boleh sembarangan dibaca oleh orang Hindu. Jadi yang boleh membaca, membuka, dan menyebarkan kitab Weda itu hanyalah kaum Brahma saja. Nah, kasa-kasa yang berikutnya itu bagaimana mereka belajarnya? Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para Brahmana tadi. Nah, kalau bicara tentang Hindu, identik dengan kasta. Yang dimaksud dengan kasta itu apa? Kasta adalah stratifikasi sosial berdasarkan garis keturunan. Tujuan utamanya itu apa kasta? Tujuan utama kasta adalah untuk mengelompokkan mata pencahariannya.
Makanya tidak boleh berbaur antara kasta yang satu dengan kasta yang lain, karena kasta itu sifatnya adalah tertutup. Kemudian, kalau bicara tentang agama Hindu meyakini ada 3 lingkaran yang tidak akan terputus. Ada reinkarnasi, moksa, dan nirwana. Reinkarnasi artinya adalah lahir kembali. Jadi manusia itu ketika meninggal, dia akan bisa lahir kembali selama dia dalam hidupnya, ketika dia hidup masih memiliki tanggungan kejahatan. Jadi ketika mereka hidup di dunia itu mereka melakukan banyak kejahatan dan kejahatannya belum diselesaikan atau belum insaf istilahnya, dia akan harus membayar kejahatannya mereka di kehidupan selanjutnya dengan catatan jauh lebih rendah derajatnya dibanding kehidupan yang sebelumnya. Itu adalah reinkarnasi. Moksa. Moksa adalah impian dari umat Hindu, di mana mereka tidak lagi mengulangi hidupnya kembali, tidak akan mengalami reinkarnasi, tapi langsung meninggalkan jasad fisiknya, masuklah ke nirwana. Nirwana itu adalah surga. Berikutnya, pembagian kasta masih berkaitan dengan agama Hindu. Jadi kasta itu khusus untuk membagi kerja. Anak-anak, hati-hati. Kalau bicara tentang pembagian kasta itu ada 2 versi. Kasta versinya Weda dengan kasta versinya masyarakat Hindu. Kalau kasta versinya Weda itu ada 5, yaitu Brahma, Satria, Waisya, Sudra, dan Varya. Varya itu siapa? Varya itu adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian sendiri. Jadi mereka hanya menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain. Brahma adalah para ketua agama. Satria adalah keturunan raja. Waisya adalah para pedagang. Sudra adalah orang biasa. Varya adalah orang yang tanpa mata pencaharian. Kalau versinya Weda ada 5. Tapi kalau versinya umat Hindu cuman ada 4, yaitu Brahma, Satria, Waisya, Sudra. Varyanya dihilangkan karena dianggap sebagai kasta yang memalukan, kasta yang hina. Makanya umat Hindu baik di India maupun di Bali itu mereka tidak mengakui adanya kasta Varya, meskipun Varya disebutkan di Weda. Berikutnya, bicara tentang agama Buddha. Latar belakang Buddha lahir itu karena menganggap bahwa kenapa ada sistem kasta. Makanya di Buddha tidak ada lagi sistem kasta. Jadi Buddha lahir karena ketidaksesuaian terhadap ajaran agama Hindu, yaitu penerapan sistem kasta. Buddha adalah agama modern yang monoteisme, yaitu menyembah satu Tuhan. Tokoh utamanya adalah Siddhartha Buddha Gautama. Sebetulnya nama aslinya adalah Siddhartha Gautama. Ketika dilahirkan, Siddhartha Gautama itu berkasta Satria, karena dia adalah seorang pangeran. Tetapi pada perjalanan hidupnya, dia melihat bahwa adanya ketimpangan sosial yang sangat luar biasa dalam sistem kasta. Makanya dia merenung kemudian mendapatkan wahyu agung bahwa kasta itu harusnya tidak ada dalam kehidupan manusia. Makanya ketika Siddhartha Gautama beralih menjadi Buddha, namanya adalah Siddhartha Buddha Gautama. Nah, kalau bicara tentang Buddha, kita harus ingat tentang Dharma. Dharma adalah hal yang sangat penting bagi umat Buddha. Karena Dharma adalah kewajiban untuk menjalankan kebaikan, entah itu dengan makhluk hidup manusia, binatang, atau tumbuhan. Makanya, Dharma itu dianggap sebagai tujuan hidup manusia untuk bisa masuk ke nirwana. Kemudian berikutnya adalah Dharma Duta. Setiap manusia di Buddha itu adalah Dharma Duta. Duta atau penyebar kebaikan. Itulah sebabnya Dharma Duta juga disebut sebagai orang yang berperan penting dalam proses penyebaran agama Buddha. Itu saja anak-anak bagian pertama dari
Indonesia pada masa Hindu Buddha. Jadi kita sudah membahas tentang sedikit tentang agama Hindu dan agama Buddha. Nanti berikutnya adalah kalian belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.